berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. I am here because of Your grace. I am here because of Your love, Lord Jesus. I am so thankful for Your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by Your grace that I could live today. Forever I will praise Your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by Your grace that I could live today. I will praise Your name. It's only by Your grace that I could live today. Forever I will praise Your name. It's only by Your grace that I could live today. Forever I will praise Your name. Hanya oleh anugerah-Mu, ya Tuhan, kami ada hari ini. Kami hidup hari ini. Selamanya kami mau memuji-Mu, Tuhan, karena kasih dan rahmat-Mu melimpah di dalam hidup kami. Thank you, Jesus. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami rindu untuk bersekutu dengan-Mu, ya Tuhan. Kami ingin menyerahkan setiap pergumulan kami di dalam doa kepada-Mu. Dengarlah, ya Tuhan, setiap permohonan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, yang pertama mari kita bersama-sama berdoa untuk setiap negara di dunia, khususnya bangsa dan negara kita Indonesia yang tengah berjuang untuk pemulihan dari pandemi COVID-19 ini. Kita mohon pada Tuhan kiranya pemulihan demi pemulihan terus terjadi hanya oleh karena berkat kemurahan Tuhan. Yang kedua, mari kita terus berdoa untuk pemerintah Indonesia yang terus berupaya menjamin ketersediaan pangan atau bahan pokok dan dapat mendistribusikan dengan baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Serta berbagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk antisipasi kebutuhan bahan pokok di waktu-waktu yang akan datang. Mari kita berdoa.
Selanjutnya mari kita berdoa untuk setiap dokter, perawat, dan petugas rumah sakit yang terus berjuang di garis depan. Kita mohon kiranya Tuhan terus menyertai mereka dan memberkati mereka sebagai perpanjangan tangan Tuhan dalam memulihkan mereka yang sakit. Kita juga berdoa untuk para polisi dan petugas-petugas keamanan dimanapun mereka berada dan bertugas, terutama di daerah-daerah PSBB. Kiranya Tuhan menolong mereka di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, melakukan penertiban dan juga menangani berbagai kasus kriminalitas yang terjadi di tengah-tengah kondisi saat ini. Kita mohon Tuhan melindungi mereka dan memberikan kekuatan serta kesehatan pada mereka. Mari kita berdoa. Yang terakhir, mari kita bersama-sama berdoa untuk para jurnalis yang masih berjuang di garis depan untuk memberikan informasi-informasi yang tepat. Kiranya Tuhan juga yang memelihara dan melindungi mereka. Kita juga berdoa untuk para ilmuwan di seluruh dunia, agar Tuhan memberikan hikmat bagi mereka, agar bisa menemukan obat yang tepat bagi penyembuhan pasien COVID. Mari kita bersama-sama berdoa. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi
dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau pada malam hari ini kita diberikan sekali lagi kesempatan untuk kita boleh sama-sama berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan juga kita boleh bersekutu. Sekalipun kita nggak di gereja, nggak di satu tempat, tetapi kita boleh bersekutu bersama-sama dengan keluarga kita, dan kita boleh bersekutu yang lebih terutama lagi bersama dengan Tuhan. Dan kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan kondisi yang sulit, kondisi yang susah, kondisi yang tidak mengenakan seperti ini, di mana kita harus ada aman di rumah kita aja, tetapi kita bersyukur kita boleh terus diberikan kerinduan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan belajar dari firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah Tuhan selalu peduli. Mari kita sebelum belajar akan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan yang boleh memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh sama-sama bersekutu di dalam persekutuan doa, tetapi kami boleh bersekutu dengan keluarga kami boleh bersekutu dengan pasangan kami, dengan adik-adik kami, dengan saudara-saudara kami, anak-anak, bahkan orang tua yang ada di rumah. Tuhan yang kiranya boleh memberkati persekutuan kami, pujian penyembahan kami, dan juga sebentar kami akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang kiranya boleh memberkati setiap kami. Biarlah hidup kami boleh dipenuhi dengan firman Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih. Biarlah Tuhan yang boleh nyatakan kasih karunia Tuhan bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.
Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu semua. Hari-hari ini merupakan hari-hari setelah perayaan Paskah beberapa minggu yang kemarin. Dan kita akan sedikit melihat bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 7 murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Yohanes 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Saya akan bacakan bagi Bapak Saudara ya. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan dia menampakkan dirinya sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael yang dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepada Simon Petrus, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka kepada Tuhan Yesus, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Dan ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ada ikan dan roti. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh dengan ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan dan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Tuhan selalu peduli. Tuhan selalu peduli. Dan kita sebagai orang percaya harus terus-menerus menyadari diri kita, terus-menerus tahu dan mengerti bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Tuhan itu selalu hidup bersama-sama dengan kita, memenuhi kita dalam setiap aspek kehidupan kita, karena Tuhan itu peduli dan memperdulikan kita. Salah satu pujian yang mengatakan bahwa banyak perkara yang tak dapat ku mengerti mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang kusimpan di dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Lalu refnya mengatakan bahwa Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Allah mengerti dan Allah peduli. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli, sayang kepada kita, mengasihi kita. Sehingga ketika kita sendiri sekalipun, ketika kita harus ada di rumah terus-menerus seperti sekarang-sekarang ini, Tuhan selalu peduli kepada kita. Tuhan selalu sayang kepada kita. Dan kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang peduli. Nah, nats kita yang tadi kita sudah baca adalah tentang penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, khususnya kepada 7 murid. Seperti yang tadi kita sudah
baca. Saudara, yang menarik adalah begini. Murid-muridnya ini seperti orang-orang yang kehilangan arah. Mereka adalah seperti anak-anak domba yang kehilangan gembala. Mereka adalah seperti anak-anak ayam yang kehilangan induknya. Karena setelah Tuhan Yesus disalib, mereka itu merasa takut kepada orang-orang Yahudi, dan mereka menutup diri, mereka bersembunyi, mereka menutup pintu rapat-rapat, dan juga mereka takut kepada orang-orang yang dianggap sebagai mengancam kehidupan mereka. Jadi mereka hanya diam di dalam. Nah, tapi yang menarik adalah ketika nats kita yang kita baca ini adalah mereka berada di luar rumah, yaitu mereka ada di tepi danau Tiberias. Saudara, yang menarik adalah kalau murid-murid Tuhan Yesus ada 12 kita tahu ya, kalau mungkin Yudas sudah mati. Sebagian besar dari murid-murid Tuhan Yesus, mereka punya pekerjaannya masing-masing, mereka punya profesi masing-masing. Dan yang menarik adalah 4 dari 11 murid Tuhan Yesus punya pekerjaan yang dulu itu adalah seperti seorang nelayan, sebagai seorang nelayan. Dan kita tahu sama-sama Simon Petrus, lalu kemudian saudaranya yang bernama Andreas, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, itu adalah dulunya sebelum menjadi murid Tuhan Yesus adalah seorang nelayan. Dan yang menarik adalah begini, Simon Petrus kembali ke pekerjaannya yang lama. Sebelum dipanggil Tuhan untuk mengikut Tuhan sebagai murid Tuhan, Simon Petrus dan kawan-kawan adalah seorang nelayan. Profesinya adalah nelayan. Dan mereka sangat tahu dan sangat mahir sekali dengan apa yang namanya ilmu pernelayanan atau ilmu perikanan, kira-kira begitu. Dan mereka tahu sekali kapan mereka bisa menangkap ikan dan kapan mereka bisa mendapatkan hasil yang begitu banyak. Dan kita tahu sama-sama bahwa Danau Tiberias adalah salah satu danau yang mempunyai sumber ikan-ikan yang luar biasa. Dan ikan-ikan itu disantap bukan hanya oleh orang-orang Yahudi, tetapi juga oleh orang-orang di luar Yahudi, entah itu orang Yunani dan juga orang-orang Romawi. Nah, saudara, yang menarik adalah begini, Simon Petrus itu kembali ke pekerjaannya yang lama. Kenapa dia kembali ke pekerjaan yang lama? Nah, Alkitab menyatakan bahwa kemungkinan besar dia itu seorang yang tidak ada harapan, hopeless, tidak mempunyai pengharapan, tidak mempunyai pegangan, sehingga dia kembali kepada satu profesi yang lama, profesi yang dia bisa, kira-kira begitu. Bukan hanya dia tanpa pengharapan, dia mungkin juga adalah seorang yang tanpa pekerjaan. Ya, kita tahu sama-sama bahwa sejak dia dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi murid, kurang lebih 3 tahun dia tidak menekuni pekerjaannya yang lama sebagai nelayan. Lalu kemudian ketika Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus mati, dia tidak mempunyai satu pengharapan, dia tidak punya satu pekerjaan. Nah, saudara, kalau tidak punya pekerjaan, berarti tidak ada penghasilan, dan tidak ada penghasilan kemungkinan juga besar tidak ada yang namanya makanan. Sehingga kalau mungkin bahasa sekarang adalah kalau tidak ada pekerjaan maka dapur itu tidak mengepul. Jadi dia bukan hanya sekedar hopeless, jobless, tapi juga dia adalah foodless, kira-kira begitu. Dia lapar. Nah, saudara, yang menarik adalah begini, Simon Petrus dan juga beberapa murid-murid yang lain seorang nelayan atau dulu punya profesi nelayan. Nah, guru mereka adalah Tuhan Yesus, dan guru mereka dulunya punya profesi apa? Tukang kayu. Karena Yusuf, papa dalam tanda petik begitu ya, dari Tuhan Yesus adalah seorang tukang kayu, dan Yesus adalah anak tukang kayu, dan berarti keahliannya Tuhan Yesus adalah di tukang kayu. Dan juga ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang lain yang juga dimiliki oleh beberapa murid dari Tuhan Yesus. Dan yang menarik adalah begini, sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang lain itu sangat sulit langsung mendapatkan yang namanya makanan. Saudara, kalau Tuhan Yesus dia untuk mendapatkan makanan, dia bikin hasil karya dari kayu, dan tentu kayu itu
tidak bisa langsung jadi makanan, betul kan ya? Tetapi kayu itu harus dijual, lalu kemudian bisa mendapatkan uang, dan dengan penghasilan uang tersebut bisa membeli makanan. Tetapi nelayan itu adalah pekerjaan yang gampang sekali untuk mendapatkan makanan. Nelayan kita bisa 1 jam, 2 jam kita mancing atau menangkap ikan, bisa 1 hari, bisa 1 hari 1 malam, bisa 2 hari, dan ikan ketika kita tahu tempat-tempat ikan itu banyak dan ada, dan kita mancing di sana, dan kita pasti akan mendapatkan ikan. Ketika kita mendapatkan ikan, kita bersihkan, kita masak, kita olah, dan langsung kita bisa makan. Saudara, kita juga bisa menjual ikan, kita juga bisa mendapatkan uang dari hal tersebut. Jadi nelayan itu sebenarnya satu pekerjaan yang mudah dan gampang. Dan kita tahu sama-sama, Simon Petrus mahir, ahli di dalam pekerjaan tersebut. Dan yang menarik adalah begini, Simon Petrus mengatakan kepada teman-temannya, "Aku pergi menangkap ikan." Ya. Aku pergi menangkap ikan. Sebenarnya tidak dikatakan bahwa Simon Petrus mengajak teman-temannya yang lain, ayo kita ikut, ayo kalian ikut semua dengan aku. Tidak. Simon Petrus hanya memberikan satu pernyataan, aku pergi menangkap ikan. Karena itu yang dia bisa. Dan yang menarik adalah ternyata Simon Petrus punya yang namanya pengikut. Kalau Tuhan Yesus punya 12 rasul, 12 murid, 12 pengikut, Petrus punya setengahnya, punya 6 pengikut. Teman-temannya atau pengikut-pengikutnya ada Thomas, Nathanael, anak-anak Zebedeus, itu Yohanes dan Yakobus, dan juga kitab Yohanes mengatakan bahwa ada 2 murid yang lain yang tidak disebutkan namanya. Jadi menarik ya, kalau Yesus punya 1 set murid, Petrus punya setengahnya. Saudara, itu menarik. Ya. Kenapa? Berarti ada hal yang diturunkan oleh Simon Petrus, satu teladan yang baik yang dia boleh belajar dari gurunya yang bernama Tuhan Yesus. Kalau guruku punya pengikut, aku juga punya pengikut. Tetapi tentu dalam hal ini atau dalam kisah ini tidak dikatakan bahwa Thomas, Nathanael, dan juga kawan-kawan yang lain, yang 6 di sini, itu menjadi pengikutnya Petrus. Tidak, mereka semua adalah murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi mereka di dalam hal ini mengikut Simon Petrus untuk pergi menangkap ikan. Dan Alkitab menyatakan bahwa semalam-malaman setelah mereka berusaha, setelah mereka bekerja, setelah mereka berjeri lelah, mereka tidak mendapatkan hasil. Mereka tidak mendapatkan tangkapan. Dan mungkin itu menyusahkan hati mereka. Dan di saat-saat genting seperti itu, Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus ada. Dan Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada mereka. Alkitab menyatakan bahwa ketika hari mulai siang, Tuhan Yesus menyapa mereka dan bertanya kepada mereka, "Hei anak-anak." Mungkin jarak ke waktu itu hanya Alkitab mengatakan cuma 200 hasta, mungkin sekitar 9 meter begitu ya. Jadi tidak jauh, jadi cukup berteriak, lalu kemudian suara menggema dan kedengaran sampai ke perahu. "Hai anak-anak, apakah kamu semua mempunyai lauk pauk?" Dengan hati susah, dengan hati sedih, mereka mengatakan bahwa gak ada. Sudah bekerja keras, sudah berjeri lelah, sudah melakukan segala sesuatu, tetapi hasilnya nol. Saudara, itu satu kondisi yang sangat tidak mengenakan. Satu situasi kondisi yang sangat menyakitkan hati. Kita sudah susah, kita lapar, kita pengen makan, kita pengen bersenang-senang dengan makanan kita, kira-kira begitu. Tetapi tidak ada yang bisa dimakan. Dan Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dan yang menarik adalah Tuhan Yesus menyapa mereka. Saudara, ada satu bagian yang tadi sedikit kita sudah baca begitu ya, bahwa ketika mereka sudah sampai ke tepi danau, lalu kemudian mereka melihat ada
api arang, lalu kemudian ada roti dan juga ikan di atasnya. Dan itu seperti Tuhan Yesus ini mengajak mereka untuk sarapan pagi. Dan memang Alkitab mengatakan bahwa marilah dan sarapanlah. Saudara, ada satu artikel yang baik, yang bagus, Breakfast with Jesus. Dalam artikel tersebut mengatakan bahwa memulai hari kita itu dengan yang namanya kita bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara, breakfast itu adalah sarapan, betul ya? Istilah breakfast, sekalipun breakfast itu adalah kita mengakhiri puasa kita yang tadi malam, kira-kira begitu, yaitu adalah sarapan. Dan ketika kita memulai hari kita, sarapan kita yaitu bersama dengan Tuhan, maka kita akan terus menjalankan kehidupan kita juga bersama dengan Tuhan. Breakfast with Jesus. Kita memulai hari kita bersama dengan Tuhan dan terus kita menjalani sepanjang hari itu bersama dengan Tuhan. Breakfast with Jesus. Saudara, Tuhan selalu peduli kepada kita. Tuhan selalu memperhatikan kebutuhan-kebutuhan kita. Bahkan kebutuhan yang paling kecil pun Tuhan penuhkan bagi kita. Saudara, saya teringat kepada cerita Ayub ketika dia menderita. Ayub bukan hanya sekedar kehilangan harta bendanya. Ayub bukan hanya sekedar kehilangan anak-anaknya dan seluruh anaknya. Dan Ayub juga bukan hanya sekedar kehilangan kesehatan dalam tubuhnya. Tetapi juga Ayub kehilangan istri yang setia. Ayub kehilangan teman-teman yang seharusnya menghibur dia, mendampingi dia, berjalan bersama dengan dia. Tetapi justru Tuhan tidak pernah meninggalkan Ayub. Ayub selalu terus berpaut kepada Tuhan karena dia tahu Tuhan selalu ada buat dia. Tuhan mengembalikan segala yang Ayub perlukan. Hartanya dikembalikan, anak-anaknya juga dilahirkan kembali atau diberikan oleh Tuhan lagi. Saudara, Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan anak-anaknya. Sekalipun kita menderita, sekalipun kita membutuhkan, dan Tuhan tahu segala keperluan kita. Saudara, Tuhan itu selalu peduli kepada kita. Dan yang menarik adalah Tuhan memperhatikan kita untuk segala sesuatu yang kita butuhkan dan kita gumulkan. Tuhan memperhatikan pergumulan kita, Tuhan memperhatikan keperluan kita, Tuhan memperhatikan kebutuhan kita. Dia memperhatikan kita di dalam setiap aspek kehidupan kita, baik mulai yang dari hal yang di luar, hal jasmani, sampai kepada hal-hal yang di dalam, yaitu kejiwaan kita dan juga kerohanian kita, keterhilangan kita. Saudara, Tuhan Yesus pernah mengajarkan untuk murid-muridnya berdoa kepada Allah Bapa. Doa yang berbunyi demikian: berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dalam bahasa Inggris dikatakan, give us this day our daily bread. Roti yang sehari-hari. Saudara, ini memberikan satu pengajaran kepada kita bahwa kebutuhan jasmani itu menjadi satu pergumulan kita, keperluan kita, kebutuhan kita. Dan ketika kita minta kepada Tuhan untuk hal-hal yang jasmani, Tuhan jawab. Tetapi bukan hanya sekedar kebutuhan secara jasmani. Tuhan Yesus bukan hanya sekedar mengajarkan kita bagaimana kita berdoa untuk hal-hal yang jasmani, tetapi juga dia juga menyatakan itu. Saya teringat kepada satu mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu dia memberi makan puluhan ribu orang dengan hanya bersumber dari 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Dia bukan hanya sekedar mengajarkan kita supaya kita minta kepada Bapa di surga memenuhi keperluan kita, mencukupi segala pergumulan kita, kebutuhan secara jasmani, tapi dia juga melakukan di dalam mujizat yang dia berikan kepada orang-orang pada waktu itu, yaitu dia memberi makan, saudara. Itu hal yang jasmani.
Tetapi juga bukan hanya sekedar hal yang jasmani yang Tuhan Yesus berikan, tetapi juga dia memberikan hal-hal yang rohani kepada kita. Saudara, di bagian yang ketiga di sini Allah memperhatikan kerohanian kita. Bukan hanya sekedar jasmani, bukan hanya sekedar jiwa kita, bukan hanya sekedar keterhilangan kita, masalah duka cita kita, tetapi juga masalah kerohanian kita. Karena Tuhan itu mencukupi kerohanian kita. Dia mengajarkan kita untuk kita berdoa, minta bahwa Tuhan mencukupkan kebutuhan kita, jasmani kita. Dia juga menyatakan di dalam mujizatnya, yaitu dia memberikan makanan kepada 5.000 orang dan puluhan ribu orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi juga dia memenuhi kita, memperhatikan kerohanian kita. Ketika dia mengatakan bahwa inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Saudara, yang dipecahkan itu apa? Waktu Yesus memecahkan dan mengatakan inilah tubuhku, apa yang dipecahkan? Roti. Saudara, roti. Breakfast with Jesus, ada roti di atas api arang, ada ikan, ada roti. Itu bukan hanya sekedar memberikan atau mengingatkan masalah-masalah jasmani, tetapi juga masalah rohani. Roti yang dipecahkan, Tuhan Yesus mengatakan bahwa inilah tubuhku. Itulah roti dari surga. Itulah mana surga. Itu adalah roti keselamatan kita. Itu adalah keselamatan rohani kita. Bukan hanya sekedar dia mengajarkan kepada kita, tetapi dia juga mencukupkan dengan mujizatnya. Tetapi juga bukan hanya sekedar jasmani kita, jiwa kita, tetapi juga masalah kerohanian kita. Tuhan perhatikan. Allah memperhatikan ketika bencana menimpa. Dikala angin ribut melanda murid-muridnya, Tuhan Yesus hadir di sana. Tuhan Yesus menenangkan badai tersebut dengan kalimat yang ngetren saat ini apa? Diamlah dan tenanglah. Dia memperhatikan murid-muridnya ketika ada bencana terjadi, ketika ada kesusahan terjadi. Dia selalu peduli. Sama seperti pada saat-saat ini. Tuhan juga boleh memperhatikan kita. Tuhan selalu menjaga kita. Tuhan selalu peduli terhadap kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Tetapi dia selalu ada bersama dengan kita. Memenuhi kebutuhan kita. Kebutuhan jiwa kita, kebutuhan jasmani kita, dan kebutuhan rohani kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih, sekalipun di tengah-tengah kondisi yang tidak mengenakan, kami harus terus ada di rumah, di tengah-tengah ketakutan akan virus corona ataupun hal-hal yang lainnya, di tengah-tengah ketidakada pekerjaan, ekonomi yang semakin hari semakin sulit, kami tetap bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu ada, Tuhan selalu memperhatikan, dan Tuhan selalu peduli dan mengerti akan setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur, berterima kasih, dan kami menyerahkan diri kami sekali lagi ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang kiranya boleh terus membantu kami, menolong kami, sehingga segala keperluan kami, keperluan jiwa kami, keperluan jasmani kami, keperluan rohani kami, Tuhan yang kiranya boleh cukupkan dan Tuhan yang boleh limpahkan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Tuhan yang kiranya boleh memberkati. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Coba
kau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur sekali lagi. Tuhan yang selalu menjaga dan memelihara kehidupan kami. Tuhan yang mengerti segala kebutuhan dan keperluan kami. Kami bersyukur kami mempunyai Allah yang hebat, Allah yang kuat, Allah yang selalu memperdulikan, memperhatikan setiap kami, setiap anak-anak. Kami bersyukur, berterima kasih. Tuhan yang kiranya boleh memberkati. Dan kami menyerahkan diri kami pribadi, lepas pribadi ke dalam tangan Tuhan. Sekalipun kami hanya dapat berhubungan jarak jauh, kami tidak bisa beribadah di gereja, kami tidak bisa bersekutu bersama dengan teman-teman kami, orang-orang seiman. Tetapi kami bersyukur, berterima kasih Tuhan yang selalu menanamkan kerinduan bagi kami untuk kami boleh terus dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih. Kami bersyukur untuk malam hari ini, untuk puji-pujian penyembahan firman Tuhan dan juga doa yang boleh kami naikkan. Tuhan yang kiranya boleh memberkati setiap kami. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Kami bersyukur. Amin.